Jadi ini planning ini ya realisasiku. Nah, rencananya aku mau di kelas 11G. 11G itu kan materinya analytical exposition text. Nah, kali ini tuh fokusnya ke writing presenting. Jadi menulis dan juga mempresentasikan. Jadi harapannya nanti setelah menulis, tapi di sini menulisnya nggak pure menulis. Nanti kayak teman-teman tuh cuma mengurutkan teksnya itu, karena kalau menulis langsung kan sulit gitu. Jadi cuma mengurutkan sama mengidentifikasi ciri kebahasaan dari analytical exposition text. Nah, diharapkan setelah mereka menata itu nanti mereka bisa presentasi, yang mana presentasi itu tuh mempresentasikan hasil kerjanya. Jadi kayak aku memilih paragraf ini sebagai paragraf pertama karena jadi dengan pembacaan seperti itu, model pembacanya genre based approach, dimana kan tadi pakai teks analytical, jadi kan itu genre teks kan, jadi fokusnya pakai genre based approach sama komunikatif language sketching. Komunikatif karena selalu diskusikan, terus aku juga menjelaskan review materi seperti itu. Terus tadi pembacaannya di collaborative learning, karena kan nanti selanjutnya tuh berkelompok, itu pair atau berdua saja, karena kalau banyak nanti kerja dan kelompok, ada yang bekerja dan ada yang cuma numpang nama. Jadi makanya aku pilihnya pair berdua saja. Itu untuk membuka atau pendahuluannya tuh aku cuma bersama terus membacakan kajian. Setelah itu aku memberitahu mereka kalau tujuan pembelajaran hari ini itu menulis analytical exposition text, tapi melalui jumble, yaitu tadi kayak mengurutkan saja sama mengidentifikasi ciri kebahasaan. Setelah itu aku mau review materi dulu, kan udah pernah belajar terkait definisi analytical exposition, terus kayak ciri kebahasaannya ada 4, simple present tense, model, causal conjunction, sama thinking verb. Nah itu aku minta siswanya tuh untuk menyebutkan kembali gitu. Jadi biar yakin kalau mereka benar-benar. Setelah itu aku menjelaskan juga tanda atau fungsi kunci. Jadi tiap struktur tuh kayak ada tandanya loh. Kayak misalkan kalau isi itu kayak ada firstly, secondly gitu. Jadi aku menjelaskan itu. Setelah itu aku bagiin teks jumble-nya, terus aku minta anak-anak itu untuk mengidentifikasi dulu ciri kebahasanya, ditandai dulu, terus ditulis di tabel yang aku sediakan. Setelah itu baru di konstruk atau diurutkan seperti itu. Setelah selesai semuanya, baru nanti ada 2 kelompok yang diminta untuk maju, mungkin secara sukarela nanti kalau bisa sukarela, lalu mereka menyampaikan hasil dari kerja mereka, lalu teman-teman sekelas itu mengkonfirmasi benar atau tidak. That's all. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, how are you today? I'm fine. You? Alhamdulillah fine. So before starting our lesson, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini ada yang nggak hadir? Ada. Nggak nulis beneran, cuma arti mengurutkan, kan ada potongan-potongan paragraf. Nah nanti teman-teman mengurutkan sama mengidentifikasi ciri-ciri kebahasaannya gitu. Terus nanti di akhir ada yang maju, nggak menakutkan kan, maju cuma mengatakan aku menurutku jawabannya ini guys gitu. Terus kalian tinggal mengkonfirmasi.
Ya, simple present tense. Terus apa lagi? Model. Dan tabelnya. Ada tabelnya. Ini kan tabelnya ada yang kata-kata yang mengindikasi penggunaan simple present tense. Terus ada kata conjunction, ada model sama thinking verb. Nah, yang pertama teman-teman lakukan adalah dari teks-teks ini, teman-teman tuh tandai dan tulis mana yang menunjukkan simple present tense. Simple present tense kemarin pakai tulisannya apa aja? Sama, terus sama. Apa lagi? Dia pakai juga. Tuh pakai verb berapa? Satu. Ya, terus ini harus ditandai dulu kan. Terus sama-sama conjunction-nya ditulis juga, modelnya, thinking verb-nya yang didapat dari ini, dapat dari teksnya. Nanti kalau sudah kamu temukan kan jadi lebih jelas toh urutannya benar bagaimana. Ya kan? Kalau ini tadi nih kan berarti kalau kita melakukan thinking verb, berarti dia otomatis jadi teksis gitu kan. Kalau dia ada firstly, secondly itu berarti dia langsung masuk argumen kayak gitu. Jadi ditandai dulu, dicatat dulu, baru nanti ditempel lagi. Ada kan halaman yang kedua. Baiklah, tidak ada kesulitan. Ada yang masih bingung? Masih bingung. Iya, bagaimana ya? Yang ini ditulis. Iya. Oke, terus yang model ada 5 must, up to, short time, can valid, sama people must protect. Jadi kamu menemukan 5. Sama people must. Nah, mereka menemukan 5. Kamu menemukan berapa? 5. Apa aja tadi? I believe, we understand, I think, sama recognize. Kalau teman-teman yang belajar apa saja hari ini? Video bukan konten. Identifikasi kebahasaan sama mengurutkan. Tadi kan ada tanda-tandanya toh, per struktur teks itu tandanya ada apa? I think, I believe gitu. Terus kalau yang argumen tadi apa tandanya? Ya, ada firstly itu ada kata conjunction. Tadi yang ditemukan banyak atau enggak kausanya? Ya, 4. 5 sama bikasnya 2 kali. Iya. Terus apa lagi? Kita berapa lagi tadi? Kalau reiteration itu kesimpulan. Tapi di sini dia nggak pakai in conclusion gitu ya. Tapi dia menyebutkan kembali kan dari awal membahas apa itu dijelaskan kembali gitu kan. Oke, dari sini ada yang dibingungkan nggak sejauh ini? Belum. Kok belum jawabannya? Jadi kedepannya bingung. Enggak ya. Sampai di sini nggak ada kesulitan ya, kita juga sudah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, insya Allah untuk minggu depan kalau memungkinkan mungkin ulangan harian, tapi kalau belum mungkin kita masuk kelas seperti biasa seperti itu, oke? Maybe that's all for today. Thank you for your attention, your effort, terus semangat belajarnya juga terima
pengalaman yang menarik di kelas saya secara umum baik di anak atmosfer di kelas itu hidup. Jadi ada beberapa hal yang mungkin nanti akan saya coba sampaikan dari saya. Yang pertama adalah dari segi persiapan lesson plan, saya sudah melihat juga lumayan sistematis. Kemudian dari aspek-aspek pembelajarannya, dari mulai dari anak belajar, kemudian kegiatan inti, kegiatan penutupnya, dan juga kegiatan pendukungnya lain, itu saya melihat secara umum bagus, sudah cukup bagus. Tapi ada hal yang mungkin menjadi catatan dan itu penting. Salah satunya tadi sudah disinggung juga oleh guru materinya. Yang pertama adalah bahwa inti dari pembelajarannya adalah reading ya. Di unsur kebahasaan, video-video yang lain, kemudian ada kata-kata yang mendukung, misalnya kayak hal-hal yang sifatnya adalah tidak terlalu tinggi, itu harusnya dia tidak jadi fokus, itu hanya sebagai penambah saja. Jadi fokusnya adalah di student comprehension terhadap bacaannya. Jadi paling fokus di situ. Terus kemudian ada beberapa hal yang sebenarnya bisa dilakukan, bisa diperbaiki di waktu yang akan datang, adalah misalnya menggunakan bahasa, selalu menggunakan bahasa saat berinteraksi, tidak menggunakan bahasa Inggris. Jadi sebenarnya penggunaan bahasa Inggris yang misalnya misalnya saat mengecek ke dengan siswa, atau saat misalnya silakan buka ini atau silakan ini, instruksi yang seharusnya bisa menggunakan bahasa Inggris itu bisa lebih dihargai gitu. Jadi tidak istilahnya juga sekaligus untuk biar anak-anak itu terbiasa menggunakan instruksi dan juga berinteraksi dengan anak dengan menggunakan bahasa Inggris. Terus kemudian adalah ini saya juga ada beberapa catatan yang terkait dengan time allotment atau pembagian waktu yang menurut saya mungkin bisa ditekankan kepada anak. Jadi misalnya anak mengerjakan itu dikasih waktu berapa menit, ya sudah, kalau sudah disepakati misalnya 10 menit atau 20 menit, 15 menit, selesai ya harus selesai. Kalau ada anak-anak yang misalnya, jadi kita tidak mentoleransi anak-anak yang misalnya belum selesai ya, dan sebagainya. Jadi pembagian waktunya biar jelas. Terus kemudian hal positif lagi yang tadi mungkin belum disampaikan, yang saya juga melihat itu positif. Yang pertama adalah